بسم الله الرحمن الرحيم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman. Santri-santri Ustaz yang Ustaz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana puasa antum hari ini? Semoga tetap semangat ya menjalani puasanya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Apa saja berkahnya Ustadz? Berkah makanannya, berkah minumnya, berkah juga waktunya. Semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala selama di bulan Ramadan. Bahkan mungkin sering ya kita menemukan ada orang yang tidak makan sahur, mungkin ia kesiangan, qadarullah wa masyafa'alah, tapi ia tetap kuat untuk berpuasa sampai maghrib tiba. Lalu kemudian ia berbuka dengan makanan yang sedikit. Masya Allah. Dengan seperti itu ia tetap kuat. Karena apa? Karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu termasuk sebuah keberkahan dari Allah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga merupakan bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang Allah. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang awal malam dari bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang sangat jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada satu pintu neraka pun yang dibuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka semuanya. Tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Dan seorang penyeru menyerukan, wahai orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, tahanlah pada bulan Ramadan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Yang demikian itu terjadi pada setiap malam bulan Ramadan. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Al-Mishkat. Masya Allah, anak-anakku sekalian, itulah sedikit keutamaan bulan Ramadan. Maka sungguh rugi bagi orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan tahun ini untuk memperbanyak amal soleh dan menjadikan puasanya sia-sia karena kelalaiannya, karena kemalasannya, dan karena perbuatan buruknya tadi. Anak-anakku sekalian, sekarang Ustaz ingin bertanya nih sama antum semua. Kira-kira antum semua tahu nggak sih apa saja yang membuat puasa kita menjadi sia-sia? Ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu, Ustaz kasih tahu. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ustaz akan sampaikan 3 poin yang membuat puasa kita menjadi sia-sia. Yang pertama adalah berkata dusta. Kenapa Ustaz berkata dusta membuat puasa kita sia-sia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa haus dan lapar yang ia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Nah,
Untuk apa kita puasa, menahan lapar, menahan haus, sedangkan kita berkata yang dusta, perkataan yang bohong. Kata Rasulullah, Allah tuh nggak butuh dengan puasa kita. Maka puasa kita bisa sia-sia nantinya kalau kita tetap atau masih berkata dusta atau bohong. Yang kedua adalah berkata sia-sia. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, maka katakanlah padanya, aku sedang puasa, aku sedang puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Santri-santri Ustadz yang Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kalau ada orang yang mencela kita, kalau ada yang berbuat usil sama kita, jangan kita balas dengan celaan lagi, jangan kita balas dengan cacian lagi, usil lagi sama teman kita, karena itu adalah sebuah perkara yang sia-sia. Dan dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tapi juga menahan dari perkara yang sia-sia. Maka apabila kita tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal yang sia-sia, maka sesungguhnya puasa kita itu sia-sia. Yang ketiga, melakukan berbagai macam maksiat. Jabir bin Abdullah berkata, seandainya kamu berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa dari dusta dan hal-hal haram, serta janganlah kamu menyakiti tetangga. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu, janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Masya Allah. Nah, santri-santri Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah ini, di akhir beliau atau sahabat yang mulia ini berkata, janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama saja. Jangan kita ketika sebelum Ramadan kita melakukan hal-hal yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sedangkan di puasa kita tetap melaksanakan itu, padahal setan sudah dibelenggu. Lalu bagaimana lagi motivasi kita untuk melakukan kebaikan kalau bulan puasa saja kita tidak bisa menahan diri kita untuk tidak bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiga itu yang membuat puasa kita menjadi sia-sia. Yang pertama adalah berkata dusta, yang kedua berkata atau berperilaku sia-sia, dan yang ketiga adalah melakukan berbagai macam maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, semoga Allah senantiasa menjauhkan kita dari golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Karena Ibnu Rajab berkata, barang siapa yang pada bulan Ramadan ini tidak beruntung, maka kapan lagi dia bisa beruntung? Barang siapa yang pada bulan suci ini tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, maka sungguh dia sangat merugi. Alhamdulillah. Itu tadi mungkin yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan, untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Jangan jadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang sia-sia. Karena apa? Karena malas, karena melakukan hal-hal yang buruk yang dilarang oleh Rasulullah, sebagaimana poin-poin yang Ustaz sampaikan di atas. Ini yang bisa Ustaz sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.